Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rumah Belajar Alamaca. Pada video kali ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius, yaitu salah satu pembahasan pada matematika kelas 8 SMP. Nah, untuk pada bagian pertama ini, kita hanya akan membahas tentang bagaimana cara menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini perlu teman-teman pahami supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap titik-titik pada sumbu koordinat tersebut. Oke. Nah, kita awali pembelajaran kita dengan sebuah pertanyaan. Apa itu GPS? Nah, ilustrasinya dapat teman-teman lihat. Ada salah seorang yang sedang berada di alam terbuka menggunakan HP. Ya, yang dia lakukan ini adalah menentukan di lokasi mana dia berada sekarang. Ya, cara menentukan di mana lokasi dia berada sekarang yaitu dengan menggunakan GPS. Nah, GPS ini adalah salah satu bentuk nyata dari penggunaan sistem koordinat. Oke. Nah, jadi gambarannya seperti ini. GPS tadi itu adalah Global Positioning System, suatu sistem yang global tentang bagaimana cara menentukan posisi kita di permukaan bumi. Jadi menggunakan beberapa satelit. Nah, ketika misalnya kita menggunakan aplikasi GPS tersebut, maka secara otomatis satelit akan mengirimkan lokasi. Dia membaca lokasi alatnya, lokasi device yang kita buka. Dengan itu juga dia akan langsung mengirimkan koordinat di mana kita berada. Ya. Nah, bagaimana cara GPS ini bekerja, teman-teman? Bagaimana dia bisa mengetahui posisi kita di permukaan bumi? Ya, karena ini, teman-teman. Ya. Jadi permukaan bumi itu sudah dibagi sedemikian rupa menjadi sebuah sistem koordinat. Nah, dengan menggunakan garis lintang dan garis bujur. Ya. Nah, garis lintang yang kita kenal dengan ekuator atau dikenal dengan khatulistiwa itu membagi belahan bumi menjadi utara dan selatan, teman-teman. Ya. Jadi garis lintang, garis yang melintang, yang mendatar, itu membagi belahan bumi menjadi utara dan selatan. Sementara garis meridian yang membujur ini membagi belahan bumi menjadi barat dan timur, ya, menjadi barat dan timur. Nah, garis lintang ini yang 0 derajat itu disebut dengan garis khatulistiwa. Kalau yang garis bujur yang 0 derajat disebut dengan garis meridian. Nah, 0 derajat meridian ini salah satunya melewati kota di Inggris yaitu Greenwich. Nah, itulah yang kemudian menjadi standar perhitungan waktu 0 derajat, ya. Jadi GMT, istilah Greenwich Mean Time. Nah, sehingga kalau teman-teman perhatikan di device-nya bagaimana cara mengeset waktu di situ akan muncul GMT plus 7, GMT plus 8, GMT plus 9, yaitu karena perhitungan itu berdasarkan lokasi kita berada. Ya, perhitungan GMT itu berdasarkan lokasi kita berada. Jadi GMT 7 itu ya sekitar 95 derajat bujur timur, ya, yang plus 7. Nah, kedua garis ini, garis khatulistiwa dan meridian ini kemudian membagi empat daerah permukaan bumi. Nah, oke. Asia sebagian besar itu berada pada lintang utara dan bujur timur. Kemudian Amerika berada pada lintang utara dan bujur barat, sementara Amerika Selatan berada pada lintang selatan bujur barat. Kemudian Australia dan Afrika bagian selatan ini terletak pada lintang selatan dan bujur timur. Ya, jadi dari dua sumbu ini, dua garis ini, garis meridian dan khatulistiwa, ya, membagi 4 daerah
besar ya dari permukaan bumi kita. Nah, bagaimana dari Indonesia? Nah, coba kita perhatikan Indonesia pada peta besar ini berada letaknya di sini. Nah, Indonesia itu berada pada 95 derajat bujur timur sampai ke 141 bujur timur. Nah, inilah kemudian yang menyebabkan Indonesia itu terbagi atas 3 pembagian waktu ya. 3 pembagian waktu. Sementara di lintangnya dibatasi oleh 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Nah, yang ini menandakan bahwa Indonesia dilalui oleh garis ekuator. Nah, ini garis ekuator yang salah satunya melewati kota Pontianak. Ya, di sana ada Tugu Katulistiwa. Tugu ini menjadi salah satu tugu fenomenal terletak di Pontianak. Nah, ketika matahari berada persis di garis Katulistiwa, maka tidak akan nampak bayangan pada tugu ini. Ya, yang menandakan bahwa betul-betul kota Pontianak itu berada di garis Katulistiwa. Nah, inilah yang kemudian kita akan coba bahas koordinat kartesius ya. Jadi kalau tadi itu penentuan titik atau letak suatu negara atau suatu kota dengan menggunakan bujur dan lintang, maka dalam matematika juga terkenal satu sistem yang namanya sistem koordinat kartesius. Ya, di sini yang dibahas adalah letak titik-titik pada suatu sumbu. Nah, baik, kita akan memahaminya dengan mengamati titik-titik berikut. Terdapat dua sumbu juga ya, sumbu X dan sumbu Y, dan juga membagi 4 daerah yang dalam hal ini disebut juga dengan kuadran. Ya, sebentar kita akan membahas lebih lanjut. Nah, sekarang ini coba perhatikan, amati titik-titik yang sudah nampak pada bidang koordinat kartesius ini. Ya, kita diminta untuk melihat jaraknya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, coba kita lihat. Titik A itu berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Ya, ini titik A ya, titik A. Titik A ini dikatakan berjarak 3 satuan dari sumbu Y, ini sumbu Y. Nah, berjarak 3 satuan maksudnya ini 1, 2, 3. Ada 3 kotak dari sumbu Y. Kemudian berjarak 6 satuan dari sumbu X, ya maksudnya dari terhadap sumbu X dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 jaraknya dari sumbu X. Demikian juga dengan garis-garis yang lain. Garis B berjarak 4 satuan dari Y dan berjarak 4 satuan juga dari sumbu X. Ya, ini. Jadi yang ini 4, yang ini juga 4 satuan ya. Oke, lanjut di titik C berjarak 4 satuan juga dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Ya, 4 satuan dari sumbu Y maksudnya dari sini ini 4, kemudian dari sini 3 ya, begitu. Titik D berjarak 6 satuan dari sumbu Y, 5 satuan dari sumbu X. Ya, dari sini ke sini ini 6, ini ke sini 5 ya teman-teman. Kemudian titik E 5 satuan dari sumbu Y dan 5 satuan dari sumbu X. Ini dari sini ke sini 5, ini ke sini juga 5 ya. Titik F 3 satuan dari Y dan 3 satuan dari sumbu X. Nah, ini maksudnya 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Nah, yang terakhir G berjarak 2 satuan dari Y dan 6 satuan dari X, 2 satuan dari Y dan 6 satuan dari X. Yang terakhir H berjarak 6 satuan dari Y dan 5 satuan dari X. Nah, ini maksudnya ya, 6 satuan ya, 6 satuan dari Y dan
2, 3, 4, 5 satuan dari sumbu X. Nah, itu maksudnya. Oke. Nah, sekarang coba amati titik pada Kartesius ini, kemudian berdasarkan pengalaman tadi kita diminta untuk mengisi tabel berikut. Ya. Koordinat titik A 2,6. Di sini diketahui jarak ke sumbu X-nya 6 satuan, jarak ke sumbu Y-nya 2 satuan ya. Jadi perhatikan ini penulisan titiknya, titik A 2,6 karena dia memiliki jarak 6 satuan dari sumbu X dan 2 satuan dari sumbu Y, seperti itu. Nah, bagaimana dengan titik B 5,5? Ya, 5,5 yang ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, dia memiliki jarak 5 satuan ya. 5 satuan dari sumbu X dan juga 5 satuan dari sumbu Y. Itu ya. Kemudian titik ketiga yaitu C negatif 4,3. Nah, ini titiknya negatif 4,3. Jaraknya ke sumbu X. Nah, ini sumbu X ya. Jaraknya itu ada 3 ya. Jadi jarak ke sumbu X-nya 3 satuan, sementara jarak ke sumbu Y-nya 4 satuan. Kemudian bagaimana dengan nomor 4 teman-teman? Titik D negatif 5,6. Negatif 5,6, jarak ke sumbu X-nya ada 6 satuan dan jarak ke sumbu Y-nya 5 satuan. Titik E di sini ya, titik E di negatif 3, negatif 3, jarak ke sumbu X-nya ada 3 satuan dan ke sumbu Y juga 3 satuan. F negatif 5, negatif 6, jarak ke sumbu X-nya ini 6 satuan, ke Y-nya 5 satuan. Titik G ke sumbu X-nya 4 satuan dan ke sumbu Y-nya 5 satuan. Sementara titik H, jarak dari sumbu X-nya 6 satuan dan jarak dari sumbu Y-nya 3 satuan. Nah, ya, coba diamati apa yang bisa kita simpulkan. Ya, betul. Jadi posisi titik pada koordinat Kartesius yang ditulis dengan pasangan berurut X, Y, bilangan X itu menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Ya, jadi kita ambil contoh ya. Ini A 2,6, ini maksudnya X-nya itu 2, ini X-nya ya. Ini adalah X. Sementara ini adalah Y-nya. Ya, ini Y. Ya. Jadi A 2,6, 2 itu adalah X, menunjukkan X, sedangkan 6 ini menunjukkan Y. 6, betul. 6 ini adalah menunjukkan jarak titik ini dari sumbu X. Karena ini jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 2 menunjukkan jaraknya dari sumbu Y. Ya. Oke. Jadi 2,6 ini menunjukkan nama titik A ya, dimana X nya menunjukkan 2 dan Y nya menunjukkan 6 ya.
Seperti itu ya teman-teman. Kemudian sama halnya dengan tadi, lokasi di permukaan bumi ini yang menggunakan sumbu ekuator dan meridian, atau sumbu khatulistiwa dan sumbu meridian, atau lintang dan bujur, ya, yang membagi 4 wilayah besar dari permukaan bumi, maka sumbu koordinat juga demikian. Dia membagi 4 wilayah atau daerah sumbu koordinat, yang biasa disebut dengan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, apa beda dari posisi ini? Ya, kalau ini di permukaan bumi jelas ya, di kuadran 1 itu letaknya semua lokasi yang terletak pada lintang utara dan bujur timur. Kemudian di kuadran keduanya adalah, ya, ini kuadran satunya, ini kuadran duanya. Ya, kuadran keduanya adalah menunjukkan lokasi atau letak titik-titik kota yang terletak pada lintang utara dan bujur barat. Demikian juga ini kuadran 3, yaitu letak kota yang terletak pada lintang selatan dan bujur barat. Sementara di kuadran keempat, menunjukkan letak-letak titik pada permukaan bumi yang terletak pada lintang selatan dan bujur timur. Oke, sekarang coba kita kaji titik-titik ini, ya, dengan mengisi tabel berikut. Titik A 2,6. Ya, titik A tadi sudah kita bahas, berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik A berada pada kuadran 1 ya. Jadi ini adalah kuadran 1 jelas. Ini kuadran 2, ini kuadran 3 ya. Dan ini kuadran 4. Nah, kemudian titik B ya, ayo di mana titik B? Oke, titik B itu koordinatnya adalah 3,0 ya. Berjarak berapa satuan ini dari sumbu Y? Ya, betul. Jaraknya dari Y 3 dari Y, tapi tidak ada jaraknya dari sumbu X. Ya, kenapa? Karena dia berada pada sumbu X. Nah, terus letaknya dia di kuadran keberapa? Nah, dia terletak di kuadran manapun, tapi istilahnya dia terletak pada sumbu X ya. Seperti itu teman-teman. Nah, beda dengan bagian C. Apa titik C di negatif 2,3? Ya, ini titik C-nya berjarak 3 satuan dari sumbu X ya. 3 satuan dari sumbu X, kemudian 2 satuan dari sumbu Y. Nah, ini terletak pada kuadran kedua ya. Kemudian titik D di 0,4 ya, sama halnya dengan titik B. Ini dia memiliki jarak 4 dari sumbu X, tapi di sumbu Y dia tidak memiliki jarak ya, jadi dia terletak pada sumbu Y ya. Jadi ini terletak pada sumbu Y. Nah, dia tidak masuk pada kuadran 1 atau 2, jadi dia hanya terletak pada sumbu Y. Demikian juga dan titik E di negatif 5,0 ya. Jadi titik E ini hanya berjarak 5 dari sumbu Y ya, tapi di sumbu X 0. Nah, sehingga dia dikatakan terletak pada sumbu X ya, pada sumbu X ya. Bagian F negatif 5, negatif 3 ya. Bagian F ini terletak 3 satuan
dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y. Nah, dia terletak pada kuadran ketiga ya. Jelas. Kemudian G di 5,-4 ya, G ini 4 dari sumbu X dan 5 dari sumbu Y. Nah, dia terletak di kuadran keempat. Oke. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari ini teman-teman, bahwa kita sudah harus bisa membedakan penulisan titik-titik itu ya, bahwa titik-titik tersebut berdasarkan lokasinya dia terletak pada kuadran 1, 2, 3 dan 4. Kuadran 1 apabila koordinat X-nya positif dan Y-nya positif. Ya, jadi contohnya tadi di titik A 2,6. Kemudian pada kuadran kedua X-nya itu negatif, Y-nya positif. Ya, X-nya negatif, Y-nya positif. Nah, seperti contoh di titik D tadi pada koordinat negatif 5,6. Kemudian koordinat ketiga X negatif, Y-nya juga negatif. Nah, seperti contohnya pada titik F yaitu negatif 5, negatif 6. Sementara di kuadran keempat X-nya positif, Y-nya negatif. Ya, itu terjadi pada titik G ya di 5, -4 ya. Oke. Jadi selain memahami letak titik pada kuadran, teman-teman juga sekali lagi harus diingatkan bahwa posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dengan menggunakan pasangan berurut ya, X, Y. Jadi X ini menunjukkan titik di X dan Y menunjukkan titik di Y ya. Sementara X itu menyatakan jarak titik dari sumbu Y, Y itu menyatakan jarak titik dari sumbu X. Nah, jadi kalau suatu titik ditulis A 2,6 itu artinya pada sumbu koordinat di sini 2 ya, di sini 6 itu ketemu di sini ya, inilah menjadi titik A ya, 2,6. X nya menunjukkan 2, Y nya menunjukkan 6 ya. Oke, saya kira itu saja untuk video pertama ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke pembahasan bagaimana cara menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu, misalnya A di koma B. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.